Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Dasar-Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai software Microsoft Word. Oke, capaian pembelajaran yang diharapkan, yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami fitur dalam Microsoft Word. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami fungsi dalam Microsoft Word. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan fitur dan fungsi dalam Microsoft Word. Pengenalan Microsoft Word. Menu dalam Microsoft Word. 1. Mengubah satuan inches menjadi centimeters dengan cara klik Office Buttons, pilih Word Options, lalu klik Advanced, scroll ke bawah, Show Measurements in Units of. 2. Menampilkan text boundaries. Dengan cara yang sama seperti langkah 1, pilih Word Options, lalu Advanced, scroll ke bawah, beri tanda cek pada Show Text Boundaries. 3. Menu Ribbon Home. Pada menu Ribbon Home terdapat submenu Clipboard yang di dalamnya terdapat Paste, Cut, Copy, dan Format Painter. Kemudian terdapat submenu Font yang di dalamnya terdapat Bold, Italic, Underline, Strike, Subscript, Superscript, pengaturan jenis dan ukuran huruf, dan memberi warna huruf. Sebelah kanan terdapat submenu Paragraf untuk mengatur paragraf, Left, Center, Right, Bullets, Number, mengatur spasi paragraf, dan memberi border pada tabel. 4. Selanjutnya menu ribbon insert di dalamnya terdapat submenu Pages yang berisi Cover Pages untuk membuat halaman cover bagian depan, Blank Page untuk memasukkan halaman kosong, Page Break untuk membuat dua halaman menjadi terpisah. Kemudian submenu Table yang digunakan untuk memasukkan tabel dengan memilih banyak baris atau rows dan kolom atau column. Terdapat pula submenu Illustrations yang berisi Picture digunakan untuk memasukkan gambar dari file yang kita miliki, Clip Art digunakan untuk memasukkan gambar dari gambar bawaan, Shapes digunakan untuk memasukkan kotak, lingkaran, garis, panah, dan lain-lain. Smart Art digunakan untuk memasukkan bagan, lalu Chart digunakan untuk memasukkan diagram batang, garis, dan lingkaran. Kemudian ada submenu Header dan Footer. Submenu Header dan Footer digunakan untuk membuat header, yakni teks pada bagian atas lembar kerja atau page, sedangkan footer adalah catatan pada bagian bawah, misalnya halaman, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat submenu teks. Pada submenu teks terdapat submenu text box, word, dan drop cap. Text box digunakan untuk membantu gambar atau teks agar mudah diatur. Word art digunakan untuk memasukkan teks artistik. Drop cap merupakan fasilitas di Microsoft Word yang digunakan agar salah satu huruf paling depan lebih menonjol atau lebih besar dari huruf lain. Untuk menggunakan fasilitas ini, kita harus mengeblok teks atau paragraf terlebih dahulu. Beralih pada menu ribbon yang selanjutnya yakni Page Layout. Pada ribbon Page Layout, kita dapat mengatur margin, orientasi kertas, ukuran kertas, dan kolom yang akan dibuat. Pada ribbon ini kita juga dapat membuat watermark, warna halaman, dan border halaman. Margin. Submenu margins digunakan untuk mengatur batas margins, kiri, atas, kanan, dan bawah. Biasanya pengguna lebih menyukai menggunakan custom margins. Pada custom margins, kita dapat memilih seperti pada gambar berikut. Top atau batas atas, left, batas kiri, bottom, batas bawah, right, batas kanan. Orientation,
portrait, vertical, atau landscape, horizontal. Pada tab paper, kita dapat mengatur ukuran kertas kuarto atau A4, folio, A5, dan lain-lain. Tips mengisi teks pada shapes: masukkan kotak yang akan ditambahkan teks, drag dan lepaskan pada area Microsoft Word, klik kanan pada kotak, lalu pilih Add Text.